Oke, selamat datang teman-teman di video ke-8. Di sini kita akan belajar terkait dengan tata cara setup Docker Swarm. Nah, yang kita lakukan pertama kali ketika akan melakukan setup Docker Swarm adalah melakukan inisiasi token ya. Token ini adalah kode acak ya, yang akan kita kirimkan ke server B dan server C ya sebagai worker ya. Kemudian pada server worker kita akan melakukan join tokennya, sehingga server A, server B, dan server C terhubung dalam satu cluster. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan network ya. Nah, network ini tujuannya untuk melakukan isolasi ya, dan juga memberikan ruang kepada kontainer-kontainer di dalam aplikasi untuk saling berkomunikasi ya. Ini network ini sangat bagus ya untuk proses pengembangan aplikasi dalam jumlah kontainer yang sangat besar ya. Karena misalnya gini teman-teman ya, di dalam satu server itu ada 20 ya kontainer misalnya. Nah, 10 kontainer yang pertama dimiliki oleh aplikasi produk misalnya. Nah, kemudian 10 kontainer berikutnya dimiliki oleh aplikasi yang berbeda, misalnya aplikasi shipping atau pengiriman barang misalnya. Maka 10 kontainer itu akan terisolasi ya, masing-masing memiliki network sendiri-sendiri ya, jadi lebih aman ya karena antar aplikasi sudah terpisah di networknya masing-masing ya. Seperti itu. Oke, berikutnya barulah kita membuat atau merunning Docker kontainernya ya. Namanya adalah create service ya. Nah, setelah kontainer itu dibuat ya melalui proses create service, maka aplikasi kita akan tersebar dan menjadi satu cluster di server A, server B, dan server C. Oke, caranya gini ya untuk create Docker Swarm. Pertama adalah Docker init ya, Docker Swarm init, kemudian advertise ADDR, kemudian IP address server yang bertindak sebagai manager. Dan kedua kita akan create network ya, yaitu perintahnya adalah docker network create strip driver overlay. Nah, kalau driver overlay itu kita menggunakannya di banyak server ya. Tadi ada server sebagai manager, ada juga server sebagai worker. Kita harus memilih driver yang overlay ya. Kemudian name networknya ini bebas ya, misalnya my network, my product network, dan sebagainya. Yang ketiga, kita akan melakukan perubahan pada nginx.conf ya. Nah, di sini yang tadinya kita mengisi ya reverse proxy-nya menggunakan IP kemudian port, sekarang kita rubah ya. Kita membaca atau mengganti dengan nama dari service backend application ya. Backend application ini nanti akan kita buat ya di video ini ya. Kemudian portnya tetap harus disebutkan. Nah, karena kita melakukan perubahan reverse proxy pada file nginx.conf, maka frontend application kita harus diubah ya, karena file nginx.conf ini berada di frontend application. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan menghapus dulu ya Docker container yang sudah kita running sebelumnya di server kita ya. Perintahnya adalah docker stop, kemudian id container, kemudian kita remove, perintahnya adalah docker rm id container. Kemudian kita akan membuat docker image baru ya untuk front end, yaitu kita namakan ff product strip service ya, versi 1.0 ya. Untuk versi silakan ya, jika ingin dirubah menjadi 2.0 dan seterusnya. Kemudian kita docker login ke local registry. Kemudian berikutnya kita melakukan push ya terhadap image front end yang baru, yaitu FF Product Service versi 1.0. Kemudian tak lupa kita juga menghapus ya front end image kita yang ada di local server ya. Kita langsung praktek ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk melakukan inisiasi token. Nah, perintahnya adalah docker swarm init strip
strip advertise, strip ADDR, kemudian kita masukkan IP dari server yang bertindak sebagai manajer. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi di sini ada tokennya ya. Tokennya yang ini ya. SBM TKN ini strip ini sampai dengan akhir ya 2377 ya. Kita harus simpan ya file ini di Notepad misalnya ya, karena akan kita gunakan untuk server yang bertindak sebagai worker untuk join token ya. Ini jangan sampai hilang ya. Oke, langkah berikutnya adalah membuat Docker network ya. Kita clear dulu. Kemudian perintahnya adalah Docker network create strip driver overlay, kemudian nama networknya. Misalnya di sini saya membuat nama adalah product network. Ini bebas ya. Enter. Nah, ini sudah terbentuk ya. Langkah berikutnya kita masuk ke front end product ya. Kita akan ubah Nginx conf-nya, kita ganti menjadi service BE product ya. Kita masuk ke FE product ya, karena di situ tersimpan file Nginx conf ya, ls. Nah, kita buka ya nginx.conf-nya. Oke, kita ganti ini ya, teman-teman, dengan nama service backend application kita. Misalnya namanya SPC BE product ya. BE product. Oke, untuk service BE product akan kita buat ya nanti di video ini juga, tapi nanti ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kita keluar. Langkah berikutnya kita akan menghapus kontainer-kontainer yang masih berjalan ya, karena kita akan gantikan dengan Docker Swarm ya, menggunakan service ya. Kita lihat dulu. Nah, ini masih menyala ya, Docker kontainer untuk BE product dan FE product. Kita hapus dulu ya. Perintahnya Docker stop, kemudian ID atau kontainer ID-nya ini untuk backend ya. Kemudian untuk front end kita stop juga. Nah, tak lupa kita remove ya. Jadi nggak cuma kita stop, tapi juga kita remove. Nah, RM ya. Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya kita akan meng-create images untuk FE product yang baru, yang sudah kita ganti nginx.conf-nya ya. Kita masuk ke FE product, dan kita create ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Namanya adalah FE product strip service ya, versinya sama 1.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita push ya ke local registry ya. Kita harus login dulu ya. Docker login 192.168.1.10 6.003 atas. Kita login dulu ya. Oke, sudah berhasil login. Barulah kita push ya ke local registry. Yang kita ganti Docker push. Nah, harusnya sudah masuk ya ke local registry kita ya. Coba kita periksa menggunakan browser ya. Oke, kita buka ya 192.168.1.10 6.003 atas ya. Oke, 2 garis bawah katalog ya, admin
admin 123. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya, FE product strip service ya. Ya teman-teman, sebelum kita merunning front end service ya, kita harus create backend service terlebih dahulu ya. Kenapa seperti itu? Karena kita di Nginx conf yang ada di front end akan membaca service yang ada di backend ya. Seperti itu. Jadi harus di running terlebih dahulu untuk backend service-nya sebelum kita merunning front end service ya. Caranya seperti ini ya teman-teman ya. Kita harus masuk ke folder env file sama ya dengan yang dockeran sebelumnya, dan kita create service-nya ya. Perintahnya adalah docker service create strap env file.env. Kita akan baca file.env-nya, kemudian strap network-nya yaitu product network, kemudian strap name dari service-nya yaitu svc be product. Inilah yang sudah kita pasang di nginx.conf yang ada di front end application ya. Kemudian sama portnya 5000. Kemudian untuk image-nya nggak berubah ya, karena kita tidak melakukan apa-apa di backend application, jadi tetap menggunakan BE product versi 1.0. Kemudian kita lihat ya Docker Swarm-nya ya dengan melakukan perintah docker service ls. Kemudian untuk menambah jumlah kontainer di dalam Docker Swarm backend service, maka kita tambahkan perintah ini yaitu docker service scale svc be product sama dengan 3 ya. Oke, kita langsung praktek teman-teman ya. Untuk membuat backend service, kita masuk ke cd env file. Kemudian kita running ya. Docker service create, kemudian file.env-nya, kemudian nama network-nya product network, kemudian nama service-nya svc be product, portnya 5000 dan belakangnya adalah images backend product-nya. Kita enter. Nah, ini harusnya sudah terbentuk ya. Kita coba cek docker service ls. Nah, di sini backend service product sudah menyala ya. Replikanya adalah 1 ya. Kita lihat jumlah kontainernya, perintahnya adalah docker yes. Nah, ini sudah dalam keadaan up ya teman-teman ya. Oke, kita clear dulu. Oke, selanjutnya kita akan menambah jumlah kontainer untuk backend service-nya ya. Misalnya saya akan membuat 3 kontainer. Perintahnya adalah docker service scale, kemudian svc strip be product, jumlahnya adalah 3. Kita enter. Nah, ini akan meng-create ya kontainernya menjadi 3. Oke, kita lihat docker service ls. Nah, ini replikanya sudah ada 3. Kita periksa docker ps. Nah, ini sudah ada 3 kontainer yang terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat docker service untuk front end application ya teman-teman ya. Kita periksa apakah docker images-nya untuk front end application ada. Nah, ini sudah ada ya untuk FE product service ya. Nah, selanjutnya kita running ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan memproses atau menyalakan docker service untuk front end application ya. Perintahnya adalah docker service create, kemudian networknya yaitu product network, name-nya adalah svc fe product strip p80, kemudian belakangnya adalah nama dari docker images front end yang baru ya, yaitu fe product service. Kita enter. Nah, ini sudah terbentuk ya. Kita periksa docker service ls. Nah, ini sudah terbentuk ya teman-teman ya. svc fe product, replikanya 1. Sekarang kita tambah ya.
Jadi replikannya misalnya 3 untuk service FA product. Perintahnya adalah docker service scale svc FA product sama dengan 3. Oke, sudah terbentuk seharusnya ya. Selanjutnya kita cek docker is. Nah, ini sudah 3 kontainer ya, sudah dalam keadaan up ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek di browser ya. Oke, teman-teman, kita ketik di browser alamat dari aplikasi kita 192.168.1.10 ya. Bentar. Nah, ini front application udah tampil ya. Dan kita klik tombol fetch product. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Jadi aplikasi kita sudah membaca Docker service baik itu front end maupun back end yang sudah berjalan di Docker ya. Kita sudah sukses ini teman-teman ya.